Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali, salam sehat, selamat pagi bagi pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang bertemu dengan keadaan penuh sukacita, sudah pada bangun semuanya. Saya Pastor Leo 5 menit memberkati. Renungan pagi hari ini kita ambil dengan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Firman Tuhan ini sangat menarik saudaraku. Kasih karunia yang sudah dianugerahkannya kepada kita, supaya oleh kasih karunia kita bisa selalu bersyukur, berterima kasih atas pemberian Tuhan. Kalau kita dipakai, kalau kita diberkati, kalau kita lebih daripada yang lain, supaya kita tidak merasa diri sombong saudaraku, atau merasa congkak. Karena semuanya ini adalah kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Kalau kita melebihi daripada lain, mungkin kita ada lebih, kita lebih pintar, lebih diurapi, semuanya itu kasih karunia daripada Tuhan. Dan juga dikatakan Allah menentang orang congkak saudaraku dan mengasihani orang yang rendah hati. Biarlah pagi hari ini kita belajar seperti Yesus rendah hati, taat saudaraku, dan mengosongkan dirinya dan taat sampai mati di Golgota. Saudaraku, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus tunduk kepada otoritas Allah. Saudaraku, ada sebuah ilustrasi tentang orang yang congkak saudaraku dan yang sombong. Contoh ilustrasi ini seperti ini, orang yang sombong dan orang yang rendah hati. Ada seekor kodok yang sombong dan kancil yang licik. Suatu ketika kancil ini lari tergopoh-gopoh saudaraku. Ketakutan, tersengal-sengal napasnya saudaraku. Dia lari di pertengahan sawah dan ketemulah sama kodok yang sombong ini. Si kodok bertanya, "Hai kancil, kenapa kamu ketakutan? Kenapa napasmu tersengal-sengal seperti orang mau mati?" Datanglah jawaban si kancil yang licik. "Hei kodok, tadi saya baru melihat seekor binatang yang besar sekali, yang gede banget saudara." Datang lagi si kodok berkata, "Mana mungkin ada binatang di sekitar ini?" Si kancil licik berkata, "Ada." Datang lagi karena si kodok yang sombong ini, dia tidak puas dan dia mau ngadu kekuatan dengan binatang yang dilihat si kancil yang licik itu. Maka si kodok yang sombong ini ditariklah napas saudaraku, tarik napas dia dan perutnya ditahan. Akhirnya perut si kodok itu makin besar. Ya. Datang lagi si kodok yang sombong, "Hei kancil, apakah binatang yang besar yang kamu lihat itu sudah sama seperti yang kamu lihat tentang saya dengan perut saya ini?" Datang lagi si kancil, "Oh belum, itu mah belum seberapa." Datang lagi si kodok yang sombong ini, dia tarik napas sebanyak-banyak dia tahan perutnya, dia tarik napasnya. Akhirnya perutnya mengembung besar seperti balon yang kita lihat di udara itu saudaraku. Datang lagi si kancil, "Wah belum sebesar apa itu, masih kurang lagi." Akhirnya si kodok yang sombong ini ditariklah napasnya banyak dan ditahan seperti ini. Ditahan dan akhirnya perutnya besar sekali seperti balon dan akhirnya perutnya itu meledak dan matilah si kodok yang sombong ini. Ada banyak hal seperti itu saudara, kita belajar dengan kesombongan si kodok yang sombong itu. Karena dia sombong saudaraku, tapi hari-hari ini kita mau Allah sendiri menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita belajar rendah hati saudaraku, karena Tuhan pasti mengasihi kita. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mengasihi kita, Tuhan akan memberkati kita kalau kita tetap rendah hati. Bukan hanya Tuhan, juga tetangga kita juga akan senang melihat kita kalau kita rendah hati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.